Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Hari ketiga Vicky dirawat di klinik, bertepatan dengan libur semester di sekolah. Ray telah mengambil rapot milik Vicky. Vic, ini rapor lo. Ray menyerahkan pada Vicky. Vicky membuka buku rapor dan melihat nilai-nilai mata pelajaran di sekolahnya dengan ekspresi sedih. Kenapa? Gue sedih, Ray. Gue dipaksa buat ngelanjutin sekolah penerbangan, kata bokap gue. Vicky tertunduk lesu. Jangan stres, Vic. Kondisi lu baru stabil. Ntar malah drop lagi. Semangat ya, bro. Sebenarnya gue juga mau kalau bisa masuk sekolah itu. Entar, Ray. Gue udah seneng di sini. Punya temen baik kayak lu. Gimana kalau lu pindah aja sekolahnya bareng gue? Gak mungkin lah. Gue punya biaya dari mana buat masuk sekolah penerbangan? Gue denger ada seleksi untuk dapat beasiswa bagi siswa yang berprestasi. Lu ajuin aja. Masih ada waktu 6 bulan ke depan. Nanti gue bantu. Gue yakin lu bisa masuk dengan beasiswa itu, Ray. Vicky berucap optimis. Rena berinisiatif untuk pergi ke Bandung ketika liburan datang. Sebenarnya dari awal pertemuannya bersama Vicky, Rena atau yang dipanggil dengan Nana sudah suka terhadap Vicky. Apalagi Nana tahu kalau Vicky suka membantu Ray yang tak lain adalah saudara kembarnya. Nana bertambah yakin kalau Vicky adalah lelaki yang baik. Akhirnya Nana meminta izin pada ibunya untuk pergi ke Bandung hanya dalam waktu beberapa hari. Karena Nana juga tahu kalau ibunya tidak akan mengizinkan ia pergi terlalu lama. Ma, Nana ke Bandung ya. Cuma 1 atau 2 hari aja kok. Mama ikut ya, Nak. Mama khawatir. Jangan, Nana mau ada tugas sekolah di sana. Kan Mama juga masih urusin kantor. Iya sih, tapi liburan kok ada tugas sih, Nak. Ada, tentang kemandirian. Nana bercanda mah. Cuma liburan aja sambil shopping, mumpung libur. Ya udah, hati-hati ya sayang. Ibunya memeluk erat dan mencium putrinya yang kini beranjak dewasa. Rena melaju menggunakan mobil Ferrari Spider. Si merah yang sporty ini ia pacu dengan cepat di jalanan. Akhirnya Rena sampai di kosan Ray sekitar jam 7 malam. Rena menelpon Rena, namun Ray masih ada di klinik. Ray memberikan alamat klinik tempat Vicky dirawat. Rena kembali memacu si merah menuju alamat yang diberikan Rena. Ia memarkirkan mobil dan masuk dalam klinik yang cukup besar itu. Nana! Ray melambaikan tangan. Ray sudah menunggu Rena semenjak ia memberikan alamat klinik pada adiknya. Rena mendekat. Abang! Rena memeluk kakak kembarnya. Rena membalas pelukan Rena dan membawa ia masuk ke dalam kamar Vicky yang terbaring sakit. Ray dan Nana sudah ada di dalam kamar itu. Vicky terlihat sedang tidur dengan selang infus yang menggantung dan jarum yang menancap di lengannya. Nana, sejak kapan kamu di sini? Vicky membuka mata. Barusan Kak Vicky, gimana keadaan kakak sekarang? Rena mendekat ke arah ranjang Vicky. Sudah jauh membaik, Nak. Mungkin besok udah boleh pulang. Jawab Vicky sambil menyenderkan punggungnya di bantal. Syukurlah kalau udah membaik. Melihat senyum Rena dengan 2 lesung pipit di pipinya, membuat Vicky terpana. Senyum manis dan semburat merah jambu pada pipi Rena ketika Vicky menatap lekat. Tak jauh dari Ray, kakak kembarnya, Rena juga mempunyai tinggi badan yang tergolong jangkung untuk ukuran cewek Indonesia. Walau masih di bawah tinggi badan Ray, Rena mempunyai mata yang sipit, hidung yang mancung yang membedakan terletak pada senyumnya yang terdapat lesung pipit di pipinya. Vic, pinjam motor ya. Pakai aja sih, nggak usah sungkan. Ucap Vicky yang sedang terbaring. Idih, abang malu-maluin pinjam terus motor Kak Vicky. Pakai mobil Nana nih. Rina menyodorkan kunci mobilnya. Gak apa-apa, Nak. Kan Kak Vicky juga lagi terbaring di sini.
Ray itu udah Kak Vicky anggap kayak saudara. Udah Ray, lu pakai aja motor gua. Oke bro, thanks ya Vic. Nak, abang ada janji. Nana tungguin Kak Vicky bisa nggak? Iya, emangnya abang mau kemana? Kepo deh adikku ini. Ray mencubit gemas hidung adiknya. Au, sakit tahu. Yaudah deh, abang berangkat. Jagain temen abang ya nak. Kalau nakal, cabut aja selang infusnya. Pesan Ray dan ngeloyor pergi. Ray melesat memakai motor EV milik Vicky menuju rumah Emilia atau Tante Emi. Ray memacu kendaraan roda 2 dengan kencang karena waktu telah menunjukkan pukul 8 malam. Norma tengah bersiap menunggu guru les ganteng pujaan hatinya. Norma tengah memakai baju yang seksi yang ia anggap menarik apabila dilihat Ray. Norma keluar kamar, dan alangkah terkejutnya Amelia ketika melihat penampilan putrinya yang terlalu seksi. Norma terlihat cantik kan, Ma? Ganti. Loh, kenapa, Ma? Ray mau kesini, bajumu terlalu seksi, Norma. Mama gak suka. Tanpa banyak bicara, Norma masuk ke dalam kamar. Bibirnya menggerutu kesal di dalam kamar. Ia merasa kecewa pada ibunya, karena ia telah bersiap 1 jam yang lalu untuk Ray. Tapi ibunya malah protes. Dengan mulut yang masih komat kamit, Norma membuka lemari dan memilih baju tidur karena waktu juga sudah malam. Ray biasanya mengajari les tidak lebih dari 2 jam. Norma masih kesal terhadap Emilia. Ia keluar kamar dengan bibir yang meruncing. Tak berselang lama pintu bel pun berbunyi. Bang Ray, ucap Norma di depan pintu kamarnya. Kakinya mulai melangkah menuju pintu depan. Namun Norma kalah cepat dengan Emilia yang sedang duduk di sofa ruang tamu. Pintu dibuka oleh Emilia. Terlihat sosok lelaki tampan yang tak lain adalah guru dari anaknya. Laki-laki itu membawa tas ransel dan memakai kemeja slim fit yang menyempurnakan penampilannya malam ini. Ray menyunggingkan senyumnya. Emilia semakin terpesona melihat senyum yang mengembang pada bibir pemuda tampan yang ada di hadapannya. Sementara di belakang sana, ada Norma yang dengan bibir yang semakin meruncing. Ia melangkahkan kaki menuju pintu depan. Silakan masuk, Bang, ucap Norma yang berdiri di belakang Emilia. Emilia pun tersenyum. Masuk, Ray. Kemudian Emilia membuka pintu lebar. Ray melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah. Norma sudah duduk dan membuka buku latihan. Bibirnya masih meruncing. Norma kenapa? Ray mendekati Norma. Gak apa-apa. Yaudah, kita mulai aja les matematikanya ya. Ujar Reynan yang mengeluarkan materi les yang ia telah susun ketika di klinik. Norma mengangguk. Ia mulai mengerjakan soal dengan rona wajah yang kesal. Norma, Netra Norma masih tertuju pada buku latihannya. Kalau kamu bisa mengerjakan semua materi yang abang kasih, Norma dapat hadiah dari abang. Ray memberikan semangat pada Norma agar tidak cemberut lagi. Hadiahnya apa? Norma terlihat antusias dengan kata hadiah dari Reina. Terserah, asal jangan yang mahal ya. Oke. Norma kembali mengerjakan materi dari Ray dengan serius. Ray menunggu sambil memperhatikan wajah muridnya yang sekarang sudah tidak cemberut lagi. Syukurlah, ini bocah udah semangat lagi. Norma mengerjakan soal sekitar 30 menit. Dan akhirnya Norma menyerahkan buku latihannya pada Ray. Ray pun memeriksa seluruh pekerjaan anak didiknya. Satu persatu Ray mulai mengoreksinya. Gimana bang? Ada yang salah nggak? Tanya Norma dengan hati yang berdebar. Seketika suasana hening. Ray masih memeriksa materi les yang telah Norma kerjakan. Norma menunggu ucapan dari guru gantengnya dengan hati yang berdebar. Hening sesaat dan Ray sengaja menunda jawabannya. Norma menghitung mundur dalam hati. Selamat Norma, semua jawabanmu benar. Mau minta hadiah apa dari abang?
Apa ya? Matanya memutar melihat apa yang bisa ia pinta dari guru lesnya. Norma melihat piano yang tersimpan dekat dinding kamarnya. Piano itu dimainkan ketika papanya masih bersatu dengan Emilia. Papanya sering memainkan piano dan bernyanyi untuknya. Ada kerinduan Norma pada sang papa ketika melihat piano selalu tertutup tanpa ada yang memainkan. Abang bisa main piano? Bisa, tapi nggak jago-jago amat. Abang masih amatir. Norma mau abang nyanyi satu lagu buat Norma sambil mainin piano itu. Norma menunjuk piano yang terletak di dekat dinding kamarnya. Boleh, lagu apa? Hanya Rindu. Boleh. Ray dan Norma melangkahkan kaki menuju dinding kamar Norma. Norma membuka piano. Ray duduk dan tengah bersiap untuk menyanyi. Jarinya mulai lincah menari di atas papan piano milik Norma. Norma menyeret bangku kecil dan duduk di samping Ray. Terlihat netra Norma berkaca-kaca setelah Ray selesai menyanyikan lagu itu untuk Norma. Norma mengedipkan matanya dan jatuhlah bulir bening dari sudut mata Norma. Kok nangis? Suara abang gak bagus ya? Norma menggelengkan kepala. Lalu, hanya rindu sama papa. Norma tertunduk. Ray hanya mengusap lembut rambut Norma, karena papanya juga telah bercerai dengan mamanya. Jadi ia juga bisa merasakan perasaan Norma sekarang ini. Emilia melihat Ray sedang mengusap pelan rambut putrinya. Ia merasa bahagia ketika melihat kedekatan mereka. Emilia tidak mengetahui kalau putrinya suka dengan Reynan. Sepertinya Ray cocok jadi ayah untuk Norma. Emilia melangkahkan kakinya dan mendekat ke arah Ray yang tengah menenangkan putrinya yang tengah bersedih. Emilia menggenggam lengan kiri Reynan tanpa sepengetahuan putrinya. Ray sedang duduk dan ia mendongak melihat siapa yang telah menggenggam lengannya itu. Tante Emi. Batin Ray ketika melihat Emilia menggenggam jemarinya. Ray mematung dengan keadaan itu, di mana lengan kanannya sedang mengusap lembut, menenangkan putrinya, dan lengan kirinya telah digenggam oleh Emilia, ibu kandung dari anak didiknya. Emilia tersenyum ketika Ray melihat wajahnya. Desir darah Emilia semakin bergejolak tatkala memandang netra sipit itu. Emilia segera melepaskan genggaman tangannya sebelum anak gadisnya melihat semua itu. Norma, lesnya udah selesai kan? Norma memandang wajah Ray. Ray pun mengangguk sebagai pengganti kata iya. Kalau les pada malam ini telah selesai. Norma beranjak melangkahkan kakinya menuju dalam kamar, hingga tubuh mungilnya tak terlihat lagi dalam pandangan Reynan. Ray memandang wajah Emilia dengan tatapan yang entah Emilia telah berani menggenggam tangannya. Dan hal itu menjadikan Ray agak canggung apabila menatap mata Emilia. Berbalik dengan Emilia yang menjadi agresif pada Reynan. Ton, Ray balik ya? Enggak, nanti aja. Emilia sedikit menggoda. Ray lagi nunggu teman yang sedang dirawatan. Kasihan, dia sendirian. Ya udah deh. Ray membereskan buku yang ada di atas meja. Ia memasukkan ke dalam ransel miliknya. Kakinya kini melangkah menuju pintu depan rumah Emilia. Tak disangka, Emilia telah mengekor dari belakang. Ketika Ray hendak naik ke atas motor, lengan Reynan kembali ditarik Emilia. Entah apa yang merasuki Emilia, sehingga ia berani memeluk Reynan. Tiba-tiba saja, Ray melihat mobil terparkir di depan pintu gerbang. Kaca mobil pun diturunkan. Jo. Ray terkunci dalam keadaan ini, di mana ada Emilia yang sedang memeluknya. Jo melesat meninggalkan Reynan ketika melihat kalau pacarnya tengah memeluk wanita lain di depan matanya. Yang tak lain adalah tantenya sendiri yang berstatus janda. Maaf Tan, Ray balik ya. Ray melepaskan tangan Emilia yang sedang memeluknya. Ray melesat menggunakan motor FU,
mengejar mobil Joe yang melesat kencang. Joe langsung memarkirkan mobilnya ke dalam halaman. "Joe!" Joe tidak menghiraukan panggilan dari kekasihnya, karena Joe kesal melihat kekasihnya telah berpelukan dengan wanita lain. Joe sudah tak terlihat lagi. Lampu kamarnya pun ia matikan. Ray menelpon Joe berkali-kali, namun sial, teleponnya tidak diangkat oleh Jovanka. "Jo, lu salah paham." Ray mengirim pesan karena berkali-kali menelpon tak diangkat. "Lah, cuma diri." Ray menunggu hingga 1 jam seperti orang tak waras di depan pintu gerbang Jovanka. Ia menuliskan secari kertas yang menerangkan hal yang sebenarnya. Wawan, security di rumah itu akhirnya membukakan pintu gerbang dan bertanya pada pemuda yang sedari tadi berada di depan pintu gerbang rumah majikannya. "Kamu lagi apa? Sedari tadi nongkrong di sini aja?" tanya Wawan. "Sorry Pak, saya sedang menunggu Joe, ada urusan. Tapi orangnya nggak mau keluar. Saya boleh titip ini nggak Pak?" Ray memberikan sepucuk surat yang ia lipat, dan Wawan menerima itu. Jangan dibuka ya Pak." "Iya." "Yaudah, saya pamit. Makasih ya Pak." Ray pun melesat pergi. Wawan kembali masuk dalam rumah dan mengunci pintu gerbang karena sudah larut malam. Ia melangkah menuju kamar Jovanka. Non Jovanka, ada surat." Jo meraih kertas putih yang terlipat dari tangan Wawan. "Makasih ya, Ma." Wawan mengangguk dan berlalu pergi. Sedangkan Jo kembali masuk dalam kamar. Ia duduk dan menyandarkan punggungnya di ranjang. Kemudian Jo membuka selembar kertas putih dari kekasihnya. "Jo, gue tahu lu cemburu karena tadi lu mengira gue berpelukan dengan tante lu. Lu salah sangka. Jo, gue sama sekali gak meluk Tante Emi. Tante Emi yang meluk gue. Gue juga gak ngerti kenapa Tante Emi bisa kayak gitu sama gue. Gue ingin lo percaya sama gue kalau gue gak ada rasa sama sekali terhadap Tante Emi. Walau hubungan kita belum lama, tapi gue harap lo bisa percaya sama gue. Satu hal yang mesti lo tahu, kalau gue udah menjalin hubungan dengan seseorang, pantang bagi gue untuk berkhianat." Air mata Jovanka akhirnya larut dan jatuh juga di atas kertas surat yang ia genggam. Jo bingung dengan keadaan ini. Di satu sisi ia ingin mempercayai Ray, namun ia ragu karena matanya telah melihat adegan pelukan antara kekasih dan tantenya sendiri. "Gue mau percaya sama lu, Ray, tapi gue masih ragu." Sekolah pun kembali. Ray berangkat sekolah seorang diri, karena Vicky masih dalam taraf pemulihan di kos. Ray melihat Jovanka sedang berjalan di koridor sekolah. "Jo!" Ray berteriak memanggil namanya dan berlari menghampiri Jovanka. Jo terdiam tanpa menoleh ke belakang. "Jo, maafin gue." Jo terdiam membisu. "Apa yang mesti gue lakuin agar lu percaya sama gue, Jo?" Jo masih terdiam. Hening. Bel sekolah berbunyi, tanda jam sekolah akan dimulai. "Jo, gue harus gimana?" "Sepulang sekolah gue jawab pertanyaan lu, Ray," ucap Jovanka dan berlalu pergi. Kelas telah dimulai. Konsentrasi Ray terbagi menjadi 2, antara jam pelajaran dan kekasihnya. "Ray?" Ibu guru memanggil namanya. Ray terdiam, masih dalam lamunannya. "Ray!" Ibu guru menepuk pundaknya hingga Ray terperanjat. "Iya, Bu." Ray tersadar dari lamunan itu. "Ibu gak suka ya ada anak didik ibu melamun di kelas ibu?" Ibu guru bernada kesal. "Maaf, Bu, saya janji tidak akan mengulangi." Dan kelas pun kembali dilanjutkan. Ray berusaha agar tidak melamun lagi. Di kelas lain ada Jovanka yang juga memikirkan hal semalam. Jo beruntung, guru pengajarnya tidak hadir dalam kelas. Hanya tugas yang diberikan. "Jo, lo kenapa sih?" Jo terdiam dalam lamunannya. "Jo." Jovanka terberanjat dan menoleh kepada Salsa. "Lo kenapa?"
Gue bingung, gue ngeliat Ray berpelukan sama tante gue. Loh, kok bisa? Terus lu udah klarifikasi sama Ray? Jo menganggukkan kepala. Udah, kata Ray tante yang tiba-tiba meluk. Ray jadi guru les anaknya tante gue. Dan ini surat yang Ray tulis buat gue. Jo memberikan selebar kertas surat yang ditulis Rainan semalam. Salsa meraih kertas itu dan membacanya. Sementara Jo kembali sibuk dengan lamunannya. Gue harus gimana, Sa? Kalau emang Ray tidak memiliki hubungan apa-apa dengan tante lu, suruh aja dia gak usah ngajar les sepupu lu. Kalau dia mau, berarti dia gak bohong. Ya itu sih menurut gue. Selebihnya lo mau izinin boleh kasih les atau enggak, ya terserah lu. Makasih ya sarannya, Sa. Jovanka memeluk sahabatnya. Ya udah, ayo lanjut ngerjain tugasnya. Bentar lagi kan mau dikumpulin. Sementara di seberang sana ada Emilia yang sedang gelisah dengan hatinya. Ia sedang memikirkan bagaimana caranya agar ia bisa mendapatkan cinta Rainan. Emilia tidak mengetahui kalau Ray telah mempunyai pacar yang tak lain adalah keponakannya sendiri. Gawai Emilia bergetar di atas meja kerjanya. Alexi. Emilia mengangkat telepon dari dokter Alex. Halo? Nih, lo bisa datang ke klinik gue nggak? Sepulang jam kerja lo. Boleh, kebetulan gue gak punya acara sepulang praktek sih. Nanti gue kabarin lagi ya. Oke. Rutinitas Emilia sebagai dokter pun telah dimulai. Beberapa pasien pun telah mengantri. Hingga tak terasa, jam praktek kerjanya pun telah habis. Emilia bergegas berangkat ke klinik tempat Alexi bekerja. Ia menjalankan mobil berwarna putih itu dengan santai. Akhirnya sampailah mobil itu di klinik Alex, si dokter muda sahabatnya. Hai, sapa Alexi yang telah menunggunya di luar klinik. Loh, lu gak praktek, Lex? Tanya Emilia yang menghampiri lelaki itu. Udah oversif, kita ngobrol santai di kafe yuk. Oke. Mereka berangkat bersama, tapi dengan mobil yang berbeda. Mereka membawa mobil masing-masing ke sebuah kafe di kota Bandung. Ada apa, Lex? Kayaknya ada hal penting. Gue bingung. Sebenarnya ini masalah pribadi. Lu mau bantu gue gak? Apaan? Gue suruh cepet-cepet nikah sama bokap. Alexi menggaruk kepalanya karena malu. What? Sorry. Ya lu tinggal kawin, masa malah konsul sama gue sih? Itu masalahnya, Emi. Gue belum punya calonnya. Wajah Alexi memerah. Emilia kembali tertawa. Sorry Lex, sorry. Sumpah, gue gak maksud ketawain lu. Ya, lu sih terlalu sibuk membangun klinik sampai lupa usia. Ya harusnya lo udah nikah. Alex hanya tersenyum. Dia mati kutu di hadapan teman yang bernama Emilia itu. Nanti deh gue bantu cariin. Siapa tahu ada yang cocok sama lo kan? Lex ya Em. Emilia pun tersenyum. Bel sekolah berbunyi. Pertanda waktunya pulang sekolah. Tiap pintu kelas penuh dengan siswa-siswi yang berhamburan keluar dari dalam kelas. Ray menunggu di depan kelas. Matanya mengarah ke kelas Jovanka. Dan terlihat Salsa keluar dari dalam kelas tapi tak bersama Jovanka. Ray menghampiri Salsa. Ke Salsa, Jovankanya mana? Ada di kelas tuh, temuin sana. Lagi nungguin lu tuh katanya. Oke, makasih kak. Ucap Ray dan berlalu pergi. Langkah kaki Ray mengarah ke kelas Jovanka. Jo terlihat sedang duduk di bangku dan kedua tangannya berada di atas meja dengan pandangan menunduk. Jo, Ray menghampiri garis itu. Jo masih terdiam. Gimana? Gua harus apa? Jo mendongak dan memandang wajah kekasihnya dengan penuh keraguan. Akhirnya Jo mengatakan keputusannya. Lu sayang sama gue? Iya, gue sayang sama lu. Terus gue harus ngapain biar lu percaya sama gue?
Tanya Rena sambil menggenggam jemari kekasihnya. Lo gak usah jadi guru les Norma bisa? Ray terlihat syok dengan permintaan kekasihnya itu. Bersambung.